Lebih baik saya meminta maaf. Jadi nanti Bapak Ibu setelah bahan semuanya tadi masuk, harusnya air dulu yang masuk. Air kita masukkan, kemudian sampai selesai reaksi dari karbitnya. Setelah selesai dari reaksi karbitnya ini, baru kita masukkan katalis 3 itu tadi. Ngoten nggih. Jadi ini nanti biar selesai dulu reaksi dari karbitnya tadi ya. Nah, jadi ini harusnya air dulu yang masuk, ya, air secukupnya atau kurang lebih 7,5 sampai 8 liter. Kita tunggu sampai karbitnya ini selesai, ya, baru kemudian akan kita tambahkan katalis 3-nya seperti itu. Begitu nggih? Nanti bisa ketika di rumah bisa memproses seperti itu, ya. Kemudian untuk ini setelah nanti kita tambahkan sedikit itu. Iya, harusnya tadi airnya dulu ya Bapak Ibu ya, baru katalisnya. Oke, kemudian setelah semua selesai ya kan, kita tambahkan katalis, kemudian baru kita mulai proses fermentasinya selama 14 hari sama seperti tadi ya. Iya, nanti setelah selesai ya, nanti 14 hari itu kita aduk supaya bisa teroksidasi. Kita tutup juga rapat ya, kalau bisa penutupnya yang oksigen atau udara masih bisa masuk. Kemudian kita tunggu 14 hari, setelah 14 hari selesai baru kita panen. Kemudian cairnya ini kita simpan di jerigen, kita simpan di suhu ruang saja. Seperti itu. Untuk aplikasinya atau dosisnya ini 250 ml per 1 tangki ya, per 1 tangki. Untuk aplikasinya sama seperti ZPT tadi, jadi bisa disemprotkan pada tanaman ya. Gimana? Seberapa luas tanamannya? Jadi untuk KCL ini memang kita gunakan untuk tanaman-tanaman yang berbuah ya, tanaman-tanaman yang berbuah. Kita semprotkan kapan ya, pada waktu masa vegetatif ke generatif ya, sebelum mulai muncul bakal buahnya itu. Harapannya nanti ketika dia muncul bunga atau bakal buahnya itu tidak banyak yang rontok, sehingga nanti hasil panen buah kita bisa meningkat seperti itu. Untuk waktu penyemprotannya ini bisa kita lakukan sebelum jam 7 pagi atau di atas jam 4 sore. Di bunganya atau di di bakal buah atau ya di atasnya lah pokoknya, bukan bawahnya. Umbi-umbian nanti enggak, nanti ada sendiri pupuknya seperti itu. Gitu nggih? Seperti itu. Oke, masih semangat? Akan kita lanjutkan untuk memproses kompos padat dan horti cair, horti padat juga. Masih dalam ranah perpupukan. Ya, jadi yang di hadapan Bapak Ibu semuanya ini nanti ada pupuk dasarnya ya. Jadi ada kompos padat dan urea cair. Ini memang kita tujukan untuk tanaman kayak sayur-sayuran atau padi. Kemudian nanti kita juga ada pupuk horti padat dan cair. Memang kita khususkan untuk tanaman yang berbuah. Seperti itu. Oke, pertama kita akan memproses kompos padat dan urea cairnya ya. Hari ini kita akan mempraktekkan untuk kapasitas 200 liter. Ya, ini drum 200 liter. Bapak Ibu bisa siapkan nanti di rumah prakteknya. Kemudian nanti dipotong atau digrendo ya, dipotong tutupnya. Setelah itu jangan lupa untuk membuat saluran untuk panen cairnya nanti ya, seperti ini contohnya. Bisa difoto, di video atau diapakan boleh. Oke, setelah kita siapkan wadahnya, drum 200 liter ini, kemudian kita siapkan juga untuk bahan-bahannya ya. Jadi untuk kapasitas 200 liter ini, yang pertama kita gunakan kohe ayam petelur ya, ayam petelur.
itu sebanyak 15 kg untuk kapasitas wadah 200 liter. Kemudian kita gunakan juga kohe ayam pedaging sebanyak 60 kg untuk kapasitas wadah 200 liter ayam pedaging 60 kg. Kohe ayam pedaging 60 Betul, betul. 15 kilo kohe ayam petelur ya. Betul. Ulangi Pak. Oke, kita ulangi. Untuk kohe ayam petelurnya, kalau kapasitas wadah 200 liter, kita membutuhkan 15 kg ayam petelur. Untuk ayam pedagingnya, kita gunakan sebanyak 60 kg. Seperti itu. Kemudian kita juga membutuhkan urin sapi, ya, sebanyak 4 liter urin sapi. Oke, kemudian kita membutuhkan juga urin kambing sebanyak 1 liter untuk kapasitas 200 liter. Kemudian kita gunakan kalau untuk kompos padat jenisnya katalis, yaitu katalis 1 sebanyak 5 liter. Seperti itu. Langsung kita praktekkan. Monggo dibantu tim. Yang pertama akan kita masukkan dulu kohe ayam pedaging. Ya, ini apa Pak Istad? Kohe ayam. Oh, burung tidak. Coba dibuka. Wah, ayam pedaging juga ya. Jadi yang pertama akan kita masukkan kohe ayam pedaging. Kalau tadi jumlahnya berapa Bapak Ibu? 60 kg. Akan kita masukkan dulu sebanyak 30 kg kohe ayam pedaging. Ciri-cirinya pedaging sama petelur itu biasanya kalau pedaging itu ada sekamnya. Ya. Manfaatnya kenapa kok kita masukkan duluan, supaya nanti juga bisa untuk oksidasi di dalam. Kohe ayam pedaging masuk 30 kg. Setelah masuk 30 kg, kemudian kita masukkan kohe ayam petelur sebanyak 15 kg. Coba sebentar, stop dulu. Ini kira-kira basah atau kering? Mamel ya, mamel. Jadi tidak terlalu kering juga ya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu juga bisa perhatikan kondisi kotorannya. Oke, boleh dimasukkan kohe ayam petelurnya. Ayam petelurnya kering atau basah? Berapa kilo tuh kohe ayam petelur? Kering. Ya, kita masukkan sebanyak 15 kg. Kemudian kita masukkan lagi untuk ayam pedaging sisanya, yaitu sebanyak 30 kg. Kan dibagi tadi. Dibagi bawah 30, atas 30. Oke. Setelah kuenya masuk, lalu kita akan menambahkan urin sapi sebanyak 4 liter. Jojonya gini ya. Nanti. Kemudian kita tambahkan urin kambingnya sebanyak 1 liter. Iya. Kemudian setelah itu kita masukkan juga katalis, jenisnya katalis 1 sebanyak 5 liter. Katalis 1. Ini Pak. Wah, miring lah ini. Oke, berikutnya adalah kita hitung-hitungan. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu memproses pembuatan kompos padat dan urea cair ini, nantinya setelah semua bahan ini masuk, itu akan kita tambahkan yaitu airnya. Tapi airnya ini ada catatannya, yaitu kalau catatan kita perlu diperhatikan kohenya. Untuk kondisi kohe kering, 1 karungnya
dengan bobot 30 kg itu akan kita tambahkan air sebanyak 15 liter. Ya, boleh dicatat itu. Yang kering itu. Ya, yang kering. Untuk kondisi kohe basah, 1 karung dengan bobot 30 kg akan kita tambahkan air 10 liter. Seperti itu. Sudah ditulis rumusnya ya. Kalau kondisi kohe kering, 1 karung dengan bobot takarannya itu 30 kg, kita tambahkan 15 liter air. Kalau kondisi kohenya basah, 1 karungnya dengan bobot 30 kg akan kita tambahkan air 10 liter. Oke, kita hitung-hitungan. Tadi untuk kohe ayam pedagingnya basah atau kering? Kondisi bisa disebut basah ya tadi ya. Basah, seperti ini basah. Ya, basah berarti akan kita tambahkan sebanyak 10 liter untuk 1 karung. Kalau tadi totalnya berapa? 60 berarti terhitung 2 karung. Berarti 2 karung 2 dikali 10 sama dengan 20 liter. Oke. Kemudian untuk ayam pedagingnya bobotnya tadi berapa? 15 liter. Kalau kondisi kondisinya kering ya. Kondisi kering 15 kilo bukan liter ya, 15 kilo. Berarti akan kita tambahkan air berapa Bapak Ibu? 7 kilo, 7 liter. 7,5 liter. Betul. Berarti tadi totalnya berapa? 20, betul ya. 20 tambah 7,5 totalnya adalah 27,5 liter. Oke, boleh dibantu. Untuk ember ini kurang lebih 12 liter ya. 12 liter. Akan kita tambahkan air sebanyak 37,5. Oh maaf, 27,5. Berarti kira-kira berapa ember Bapak Ibu? Ini berapa liter? 10 liter Pak? 12. 12. Ya, dikurangi kan ambilnya. Ya, kurang lebih 2 Jangan dipenuhi. 2,5 lebih dikit. Tinggal kan sisakan 2 liter Pak. Ya. Sip. Tinggal 7,5 kan nanti. Paruh aja. Separuh lebih, separuh tapi lebih. Kalau separuhnya kan berarti 6 liter ya, butuhnya 7,5. Separuh lebih sedikit. Kalau kurang airnya nanti dosisnya dikecilin. Ya. Enggak, Pak. Harus pas ini Pak, hitung-hitungannya harus pas. Supaya nanti jadi pupuknya. Oke, setelah kita tambahkan air, berikutnya adalah proses fermentasinya. Untuk proses fermentasinya, ini kita membutuhkan selama 14 hari. Ini nanti untuk kompos padat dan urea cairnya wajib ditutup rapat. Ya. Wajib ditutup rapat selama 14 hari. Setelah 14 hari nanti, baru akan kita panen ya. Kita panen dulu cairnya. Setelah kita panen cairnya, baru kita pisahkan juga untuk padatnya. Untuk padatnya sendiri nantinya akan kita gunakan sebagai pupuk dasar, sebagai tanaman sayuran atau padi kita. Untuk cairnya juga akan kita kocorkan ke tanaman sayuran atau padi kita, seperti itu. Enggak, seperti ini saja, cukup. Biar diaduk bakteri. Punya ternak agak susah itu cari ininya, cari apa? Urin. Urin. Itu bisa diganti sama lain nggak? Nah, ini nanti coba bisa ditanyakan ke Pak Bayu pada saat sesi diskusi. Kira-kira ada nggak pengganti urinnya ini nanti, seperti itu. Karena selama ini memang dari tim kita yang ada di lapangan ini mempraktekkan sesuai SOP yang diberikan oleh Pak Bayu, seperti itu. Jadi untuk aplikasi pupuk cairnya ini, untuk dosisnya sendiri 1:10. Jadi 1 liter pupuk ini nanti yang sudah kita panen, itu akan kita campur dengan air 10 liter. Seperti itu. 1:10. Ini nanti untuk penggunaannya sebenarnya sesuai ini ya, kebutuhan. Nanti akan kita share juga SOP setiap tanaman juga. Seperti itu. Kita lanjutkan. Kira-kira mudah nggih prosesnya?
Insya Allah. Oke, kita lanjut yaitu membuat pupuk horti padat dan cair. Boleh kita pakai Pak ini tempatnya? Oke. Boleh dibantu. Coba hari ini akan kita praktekkan membuat horti padat dan cair dengan kapasitas 200 liter. Ya, 200 liter. Saya tak geser ke sini aja. Komisi ya. 200 liter. Oh, itu untuk parah-parahnya. Kemudian ya, jadi akan kita lubangi juga, kita grendo atau kita potong tutupnya. Kemudian kita siapkan juga untuk panennya. Ya, buka tutup seperti itu. Lalu akan kita masukkan juga para-paranya. Ya. Bisa. Yang besar. Tadi nggak usah Pak, kompos padat nggak usah. Sesuai itu aja. Karena untuk kompos padat dan urea cairnya sistemnya tertutup, jadi tidak kita buka selama 14 hari. Ya, kita biarkan saja selama 14 hari baru akan kita panen. Itu untuk kompos padat dan cair. Bisa, Jadul? Oke, sudah lihat semuanya ya? Oh, belum. Turun lagi. Kelihatan? Loh, lagi. Oke, boleh Jadul. Biar lihat semuanya. Giliranku ini Mas. Oke, sudah kelihatan Pak? Oke. Oke, hari ini kita akan membuat dengan kapasitas 200 liter. Lalu apa saja bahan-bahan yang kita butuhkan? Yang pertama kita membutuhkan kohe ayam pedaging sebanyak 30 kg. Lalu kita butuhkan juga kohe sapi ya sebanyak 60 kg. Kemudian kita butuhkan juga kohe kambing sebanyak 60 kg. Ya, lalu kita butuhkan juga ini apa namanya ini? Garam kasar. Nah, garam kasar ini sebanyak 500 gram. Setengah kilo berarti ya. Lalu kita gunakan juga katalis ya. Katalis jenisnya katalis 5 sebanyak 5 liter. Oke, langsung saja kita proses. Yang pertama akan kita masukkan kohe ayam pedagingnya dulu sebanyak 30 kg. Kambing ya dulu ya. Ya, kohe ayam pedaging, Pak. Wow, itu ada tali-talinya, bisa dibuang dulu. Sebentar. Stop, bentar. Ambilin. Tali-tali apa nih? Karungnya. Ini kondisi kira-kira basah atau kering ini? Kering ya? Oke. Kita masukkan sisanya. 30 kg. 30. Oke, berikutnya akan kita masukkan kohe sapi sebanyak 60 kg. Oh iya, kohe sapi. Gak apa-apa. Basah atau kering ini kohe sapinya? Basah. Boleh dipegang? Oh ya, basah ya. Dilihat aja. Kemudian akan kita tambahkan kohe kambingnya sebanyak 60 kg. Coba dilihat nanti basah atau kering. Dicicipi dulu. Dilihat basah atau kering, boleh jangan membelakangi. Oke. Basah ya. Basah, oke. Ditambahkan. Basah. Berarti tadi yang kering kohe ayam pedaging saja ya, yang lainnya basah.
Ini kan ini mudah. Ada para-paranya. Cukup nanti diaduk. Iya. Sampai ke bawah itu. Bukan diaduk. Jadi akan kita buatkan jalannya biasanya kalau memang nggak bisa masuk airnya. Awas Pak, nih ban kecil Pak. Wah, Kambing apa sapi? bisa dilihat Pak. Biasanya kalau ada bulat-bulatnya itu biasanya sudah jelas ya. Hafal dia, Pak. Kambing sama sapi hafal. Oke, bisa diratakan. Ini kan Nggak apa-apa. Tadi itu yang kosong di tengah Pak. nah, ini ada yang tadi. Di jajar yang di tengah tadi. Nah, ada topping boba-bobanya untuk kambing. Kemudian akan kita tambahkan garam kasar sebanyak 500 gram. Seasoning. Garam terakhir Pak ya. Ya. Boleh nanti dibuatkan jalan ininya ya. Kapalnya 100 berapa ini? Sebentar, kita buatkan jalan untuk masuk airnya. Oke, cukup. Berikutnya akan kita tambahkan katalis, jenisnya katalis 5. Oh ya, Cadul, bisa dari samping. Oke, cukup, nggak apa-apa. Kita masukkan dulu katalisnya, jenisnya katalis 5 sebanyak 5 liter. Emang yang kangkau di anu, Nah, aman. aman. Biasanya orang jari. Yang tiap hari diputar. Oke, tengah nggak apa-apa tadi. Tengah semuanya. Empuk ya tanahnya. Mudun Pak. Masih Pak itu Pak. Aman, Pak ya. Iya sampai miringnya ke sini sebenarnya baru masuk. Oke, berikutnya kita mulai berhitung ya. Jadi untuk kondisi kohe ayam pedagingnya tadi bobotnya berapa? 30 kilo, berarti satu karung ya. Kalau untuk bobot 30 kilo dengan kondisi kohenya kering akan kita tambahkan air sebanyak 15 liter. Kemudian untuk kohe sapinya bobotnya sebanyak 60 kg dengan kondisi kohenya basah atau kering? Basah, berarti akan kita tambahkan air sebanyak 20 liter. Kemudian untuk kondisi kohe kambingnya basah atau kering? Basah, dengan bobot 60 kg akan kita tambahkan air sebanyak 20. Berarti totalnya kira-kira 55 liter. Oke, boleh dibantu. Untuk airnya sama seperti proses pembenah tanah, KCL atau ZPT tadi. Kalau Bapak Ibu punya air sisa limbah rumah tangga juga bisa ditambahkan di sini di horti ya. Kemudian Bapak Ibu punya misalkan di rumah punya biogas ya. Kan nanti akan kita panen bioslurinya, bisa juga akan kita tambahkan di proses pembuatan pupuk hortinya ini. Berapa tadi kira-kira, berarti kira-kira berapa ember ini tadi? Kalau embernya 12 liter? Ini kan dibikin 10 Pak, kan dikurangkan 2 liter. Iya, betul. 3 ya. 5,5 ya berarti. Stop. Kita buatkan jalan dulu biar bisa masuk semuanya. Oke. Bentar. Agak ditekan-tekan sebentar Jadul biar masuk dulu. Oke. Boleh dibantu? Barangkali ada ini lagi. Siap berani tempur ini. Ini Jadul. Oke, yang sebelah sini boleh ditekan.
Oke, pelan-pelan saja, santai saja. Kita usahakan semua airnya bisa masuk ke dalam. Kita buatkan jalan masuknya. Oke. Belum, kita buatkan lagi. Tadi sudah berapa, Pak Is? Baru 3. Baru 3 ya, berarti kurang 2,5. Kurang 2,5. Siap. Atau ke parah-parah itu, Mas. Belum Pak, santai Pak. Ini harus pelan-pelan. Kita buatkan jalur masuk airnya. Oke, boleh ditusuk-tusuk lagi. Santai, tenang. Itu sudah dalam ya? Dulu? Ini kan untuk cuma nonton konser aja. Skala segini kan berarti kan kita tahu ukurannya kalau 20 liter ini ukurannya. Nanti kalau kita buat di rumah kan 3 kali ini, 3 kali ini. Oh gitu. Ini yang kita siapkan tempatnya. Ini air apa? Ya, seperti di belakang tadi. Tetap kurang ini harus masuk lagi. Nah, terus dorong terus itu. Oh, belum masuk ini. Ini kurang masuk. Sekamnya. Ada yang lancip nggak ini kira-kira ini? Butuh yang lancip. Iya kan? Tapi tak muter gitu kan kalau kita beli. Bukan jadi petani, bisnis juga kan. Petani ini kan menjadi petani. Biar tak beli. Biar gratis. Aku wis mendidik Mas Eko mari. Gak coba melok to. Aku mesen bae iki Mas Eko. Harga tapi Mas Eko yang modal. Enggak, Mas Eko mau mulai dari awal ya. Anu Pak. Kalau sambil nyatu tuh malah nggak paham. Fokus kan. Terus mau apa? Ini. Terus takon aja. Apa mau? Itu sudah masuk itu berarti. Udah berapa liter caranya Mas? Baru 3. Udah 3 Pak. 30 Pak. Berarti 2 ember setengah lagi Pak. 36 ya. Enggak salah Mas, saya hitung itu tadi ya 55 ya. Aman Pak, 55. Ini sekamnya ini yang perlu dibuka. Harus pendorongnya harus lancip Ya ini sampai ke bawah. Kalau yang basah ini kan dia langsung jadi bubur Pak. Ya. Yang tadi yang paling bawah yang kering tadi. Sekam tadi. Kurang 2. Nah, itu sudah masuk itu. Oke, sebentar. Oke, buatkan jalan. Tunggu dulu. Gak apa-apa. Nah, itu udah masuk itu. Langsung. Terus biarkan buka dulu. Ups, stop dulu.
Pelan-pelan saja. Nah, anu ya, tongkat lancip itu. Ini. Keren. Itu yang gepeng malah ini. Kamu Pak, malah yang gepeng. Iya, malah gepeng sih. Ya. Macet kok. Motor di tangan Bapak itu hampir terbalik. Kami putaran dia. Kurang 1,5 berarti. Mas kemepok dulu. Nah, masuk. Buang. Berarti Ini nggak bisa masuk ini di apa di kohenya yang ada gabahnya tadi apa? Ada sekamnya. bepeng, Mas. Hah? Bepeng. Bebel. Bepeng. Nah, itu tadi masuk tadi. Ah, udah masuk itu. Nah, itu. Terus biar masuk dulu. Nah, itu udah mulai gelembung-gelembung berarti sudah mulai masuk ke bawah. Sambil diaduk terus. Kurang separuh, Wes. Kurang separuh. Kurang enak kan. Tapi sip itu. Iya. Penyatu ya. Penyatu. Siap no separuhnya. Terus gini, apa? Gini kan jadul. Barangkali. Pelan-pelan. Baru 4. Iya, kurang 1 ember setengah. Iya. Kalau pegang. Tapi besok habis ya. Ambles, turun, besok ya turun. Ayam. Penonton aja ini. Iya. Dulu Pak. Iku pakai do semunan ini. Ya, iki ngasih makan air, Pak. Tukar-tukar posisi. Santai ya, sambil kita tunggu. Enggak Pak, itu kehalang sama kohe ayam pedaging yang sekamnya tadi. Jadi buka jalurnya yang di situ. Rosok. Apa? Oh, bedengan belum Pak, bedengan. Kurang 1. Tambah ya. Ini terakhir kan pupuk ya, Mas? Ya, terakhir. Nanti ada bedengan Pak. Terakhir pupuknya, betul. Oke, sambil menunggu proses untuk menambahkan airnya ya, memang ini perlu dibuka untuk jalan airnya karena ini mungkin kehalang yang paling bawah tadi kohe ayam pedagingnya, jadi memang harus pelan-pelan untuk memasukkan. Untuk proses fermentasi, jadi proses fermentasi pembuatan pupuk horti ini kita membutuhkan waktu selama 14 hari ya. Selama 14 hari nanti Bapak Ibu akan sistemnya aerob dan anaerob. Jadi memang ini nanti akan kita tutup rapat seperti kompos padat dan kompos urea cairnya. Tetapi pagi dan sore akan kita panen cairnya nanti. Setelah kita panen pagi kemudian kita masukkan. Kemudian kita tutup rapat kembali, sorenya nanti akan kita panen lagi cairnya, kemudian kita masukkan lagi ke dalam.
Ya, seperti itu. Itu dilakukan selama 14 hari. Jadi sistemnya aerob dan anaerob. Berarti 2 hari sekali Mas ya. Setiap hari. Nah, ini yang manennya 2 hari. Dua kali dalam sehari. Jadi pagi dan sore dipanen, kemudian kita masukkan. Setelah kita masukkan, kemudian ditutup rapat. Seperti itu. Manennya itu airnya kira-kira dapat berapa itu Pak? Apanya itu? Manennya itu sapu Kurang lebih dari jumlah katalisnya, tidak jauh dari jumlah katalisnya. Seperti itu. 5 liter Pak kurang lebih. Kurang lebih, tidak jauh dari jumlah katalisnya. Nanti selama 14 hari ya. Oke, sudah selesai ya. Kira-kira mudah dilaksanakan. Berikutnya akan kita lanjutkan untuk proses pembuatan bedengan. Boleh menuju ke sana ya. Bedengannya sudah disiapkan.